Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan mencoba menjelaskan mengenai Microsoft Excel. Kita bisa ketik Excel di sini. Nah, ini materi ini untuk pengenalan dulu. Ketika kita buka nanti pertama kali Excel, maka kita akan dihadapkan dengan beberapa pilihan, apakah akan mengambil blank workbook atau mau minta tip and trick atau tutorialnya dari fungsi-fungsi yang mereka punya, ada yang ada di aplikasi Excel. Nah, kali ini kita akan mencoba untuk membahas mengenai bekerja dengan blank, kosong ya, buku kerja yang kosong dulu. Maka kita pilih ini, oke. Nah, kemudian setelah ini kita ambil, kita kenalan dulu dengan jendelanya. Jadi begitu kita buka posisinya seperti ini, Excel 2013. Nah, di sini ada tab file, menu file, home, insert, page layout, formula, data, review, dan view. Nah, kita akan berkenalan lebih lanjut tentang, jadi kalau kita klik menu home misalnya begini, maka di bagian bawah terdapat bawaan atau bagian dari home itu seperti ini, biasanya untuk memformat dasar seperti pengaturan tempat atau menggabungkan sel, kemudian conditional formatting yang nanti akan banyak kita gunakan, atau kita mau menginsert sel atau mendelete, ataupun kita akan format, ataupun kita akan gunakan beberapa rumus fungsi untuk mencari sum, rata-rata, atau menghitung, atau mencari nilai terbesar, mark and min, kemudian beberapa fungsi yang lainnya. Nah, kali ini untuk berkenalan, kita lihat di sini posisinya kita berada, jadi ada istilah yang disebut dengan kolom dan disebut dengan row. Anda perhatikan ini, kita klik di posisi sekarang saya naikkan kursor, kita klik posisi ini, maka kita ditandai dengan kita sedang berada di sel aktif, yaitu A1 di sini. Nah, kemudian kalau kita pindahkan berarti B1, B2, A2, B2, begitu seterusnya. Ini penting untuk kita pahami posisi, karena nanti kalau kita pakai function atau formula atau membaca teks atau membaca data, kita mengetahui posisi mana yang kita ambil. Nah, kemudian untuk function kita akan membuatkannya nanti di sini. Function itu fungsi, apakah nanti akan menjumlahkan dan fungsi logika lainnya. Syaratnya adalah selalu harus ditambahkan, diawali dengan tanda sama dengan, agar fungsi dapat menjalankan perintah yang kita berikan. Nah, untuk sel itu sendiri, pertama kali begitu kita gunakan, nanti sheet pertama kita dibuat default sheet 1. Kita lihat di title barnya, judulnya belum kita ganti, menandakan pertama kali kalau kita buka pertama dia akan namai dengan book 1. Kalau kita sudah save as, nanti kita simpan, maka namanya berubah sesuai yang kita simpan. Jika kita akan menambahkan sheet satu lagi, misalnya tempat bekerja kita, maka kita tinggal klik new sheet. Nah, bertambah. Sheet ini bisa kita ganti namanya dengan cara klik kanan, kemudian rename. Nah, maka kita ganti dengan data 1 misalnya gitu. Nah, untuk bagian yang ini kita akan coba kita cekkan dulu ke bagian yang akan kita jelaskan, mengedit sel dan sheet, kemudian memformat data dalam sel, kemudian mengatur warna, memformat border, menggabungkan beberapa sel. Nah, ini yang conditional formatting, kemudian mengurutkan, dan saya akan nanti lebih banyak ke contoh formula. Jadi ini untuk pengenalan saja dulu bagi Anda yang mungkin barangkali baru pertama kali, atau ada yang terlupa mungkin sudah lama tidak gunakan, atau memang baru pertama kali. Nah, jika kita adalah pemula, maka untuk memasukkan data di sini kita tinggal ketikkan, misalnya di sini adalah nomor, kemudian untuk berpindah bisa dengan
eh, panah kanan atau panah kiri, atau bisa juga dengan langsung menggunakan mouse. Kemudian nama, kemudian alamat misalnya, jenis kelamin. Nah, untuk menjadikan misalnya ini posisinya terlalu lebar, kita bisa gunakan tanda di sini, di sel, kita klik. Nah, itu kan widthnya 8,43. Kalau kita geser ke kiri, kita kecilkan. Nah, sesuaikan dengan kebutuhan kita. Besarkan nama, kemudian alamat, karena mungkin kita perlu besar, jenis kelaminnya ada 2, nah mungkin cukup begini. Nah, bagaimana mensiasati jenis kelamin yang misalnya kita ingin membuat di sini pria, kemudian di sini wanita. Nah, posisi ini biasanya kan berarti kan ada 2 dalam satu kolom sub induknya di atas judulnya, berarti ini akan kita gabung jadi satu. Nah, ini kalau kita ambil ini posisinya, merge ini menggabungkan dan letakkan di tengah. Jadi kalau kita mau merge, dia posisinya di tengah. Nah, begitu. Nah, kemudian karena ini sudah terlanjur kita bagi, berarti kan ini juga tidak terpakai, iya kan? Maka ini juga kita gabungkan. Nah, posisi ini untuk menggabung, biasanya kita bisa atur di page untuk posisi yang tadi yang kita atur di home tadi, ini kita gunakan pengaturan. Caranya bisa banyak, bagaimana supaya posisi alamat tidak terlalu ke bawah seperti itu. Kita bisa format sel. Saya ulang, format sel dengan cara klik kanan, kemudian format sel. Nah, di format sel ini nanti setelah kita klik kanan, kita bisa mengatur beberapa bagian. Diantaranya tadi, kalau saya inginkan tadi adalah posisinya center di kanan, berarti yang kita atur adalah alignment-nya, horizontal dan vertikalnya. Ini kenapa dia posisi tengah kan, horizontalnya, hanya saja vertikalnya dia bottom, di bawah. Kita mau juga posisinya tetap di center. Nah, kemudian ini sudah di merge, artinya memang sudah diposisikan, digabung, kita oke kan. Nah, begitu. Kemudian kalau kita mau ini berarti sama. Kita format sel, kemudian kita letakkan vertikalnya posisi center. Oke, format sel, posisi center. Nah, bagaimana mengisi data? Mohon maaf, saya lupa menggabung. Merge. Di blok dulu, menandakan dia akan kita proses. Blok, kemudian merge. Nah, posisi ini kalau kita olah data, misalnya memasukkan satu, data ini misalnya ada 50, maka kita cukup membuat sampai 2 saja, kemudian bisa di copy paste. Kita letakkan posisi tengah misalnya, kemudian kita urutkan sampai tadi sesuai dengan kebutuhan data. Jika saya uji coba di 30, kita bisa stop di urutan data 30. Nah, itu ada angka menandakan di kolom 32, di row 32 berhenti di nomor 30. Loh, kenapa 32, Bu, berhentinya? Karena 2 row 1 dan 2 kita pakai untuk judulnya, labelnya. Oke. Sementara untuk nama nanti kita inputkan. Ini bisa kita besarkan. Nah, kalau Anda ingin mengisinya atau memformatnya, ini sama kalau dengan Word ya, dengan aplikasi Office yang lain dihitamkan. Kemudian kalau mau dibesarkan ukurannya ya kita ambilnya di home ya untuk edit di sini. Kemudian berapa ukuran tinggal Anda tentukan. Kemudian jenis hurufnya juga bisa kita atur di home dengan memilih jenis tulisan. Nah, kemudian kalau misalnya terlalu besar, kita bisa pindahkan dan kita bisa atur ukurannya. Oke. Nah, kalau posisinya ini di tengah, tinggal diatur saja. Nah, kalau kita mau lihat bagaimana bentuk tampilan yang ini, kita bisa lihat di page layout, kemudian di
kalau kita mau cetak sebetulnya sudah bisa ya, cuma ini kan kalau masih kosong datanya, misalnya ini harus dicetak dan diisi tulis tangan, maka ini kan harus kita berikan pengaturan dan kita beri kolom ya, format kita beri border namanya ya. Nah, untuk melakukan pemberian border, caranya bisa dengan cara pertama, klik kanan di sini, kemudian ambil format cell. Nah, di format cell ini kita mau ngasih apa? Border. Jadi border ini sama dengan memberi border di Word juga. Kita tentukan dulu, kita pilih dulu jenis bordernya, garisnya. Misalnya kita mau kasih garis yang untuk luarnya, outline-nya, atau kita samakan saja jenisnya, kita ambil yang ini, kemudian kita ambil yang untuk garis luarnya saja. Sementara untuk garis di dalamnya mungkin kita pakai yang ini, inside, boleh, atau sama. Oke, nah apakah nanti warnanya akan otomatis warna ini ya, warna garisnya? Nah, biasanya orang gunakan hitam atau otomatis gitu. Nah, tinggal kita tambahkan saja, misalnya ada kekurangan data di sini untuk menyisip, tinggal kita klik di satu area row saja, dia sudah mengerti. Tak perlu kita tandai sampai sini, cukup satu kita tandai atau dua kita klik kanan. Kalau kita main klik kanan bisa di insert atau bisa insert sini, atau kalau saya lebih senang gunakan insert klik kanan. Kemudian setelah kita insert, nah ini pilihan insert. Artinya ini menambah row sel sebelah kanan, sementara yang kita tambah adalah pertanyaannya dulu, ini mau nambah apa nih? Misalnya mau nambah baris, maka kalau menambah baris berarti entire row. Tapi kalau menambah kolom berarti dia akan tambahkan, nah ini dia nambah baris satu. Nah, bagaimana kalau kita nggak jadi pakai, kita hapus ini, ternyata nggak jadi begitu, bisa ditandai seluruh atau cukup dengan klik kanan kemudian delete. Yang dia tanya, ini kan delete-nya mau delete, bukan delete kolom ya, tetapi delete row. Kita mau ngapus baris yang di A9. Klik. Oke. Nah, misalnya jika kita sudah buat begini, rupanya kita mau nyisip, ini ada judul Bu, oh ya nggak masalah. Tinggal kita klik kanan kemudian kita insert. Nah, kita insert di sini, maka kita gunakan kita mau insert row berarti kan ya. Maka kita sisipkan row. Nah, kenapa dua? Karena tadi yang kita tandai dia adalah dua baris, 1 dan 2. Di 1 dan 2, maka 2 akan menjadi 3 dan 4 karena kita tambahkan. Nah, kemudian kalau kita mau buat judul di sini, misalnya dengan judul daftar absensi workshop misalnya, Office 2013. Nah, ini kan posisinya harusnya memang diatur ini ya. Dia di tengah. Kemudian karena tengahnya dia karena dia sudah bergabung, ini bisa kita gabungkan A sampai E ini dengan cara mengambil mark and center. Kemudian kalau mau hitamkan tinggal diatur hitam. Kemudian kalau mau dikasih theme colornya bisa nambah di sini. Oke, kita bisa sesuaikan. Yang penting tidak mengganggu tulisan, disesuaikan. Nah, jika kita mengambil ini sudah kita dapatkan misalnya pilihan, ya sudah selesai. Nah, bagaimana kalau ini kita mau hapus Bu? Gampang, tinggal di delete. Yang kita delete adalah row. Nah, habis. Nah, kalau mau ini besar, karena kecil kan ya, tinggal kita besarkan saja ukuran. Mau di berapa? Oke. Nah, misalnya dari posisi ini kita akan menambah di data 1 dengan jenis yang sama agar kita tidak membuat ulang atau mengetik ulang dan tidak mengatur apapun di sheet kedua. Maka cara yang paling cepat adalah kita select all yang ini. Kita select semua, oke sampai sini. Kemudian jangan langsung Ctrl C, tetapi kita paste spesial. Saya ulang, kita klik kanan, kemudian paste spesial. Nah, untuk paste spesial ini, saya ulang, di sini ketika kita mengcopy, kita oke kan untuk encode. Mohon maaf ini ada yang
fungsi yang tidak bisa digabung. Mungkin saya cobakan dulu untuk, berarti itu dipending, nanti akan saya cobakan waktu di labor nanti ya. Nah, untuk yang lainnya, ini untuk scroll vertikal untuk menggeser posisi, ini yang horizontal, mau seret ke atas. Kalau mau pindah-pindah tinggal sini. Kemudian untuk mengatur, kalau kita mau melihat hasil, kita tinggal print di sini. Oke, kita bisa print kalau mau melihat. Nah, sebelum kita print, maka ini bisa kita atur dulu page setupnya, apakah ini sudah sesuai. Nah, ini kan kepotong dia ya. Nah, kalau kepotong, maka kalau posisinya tetap orientationnya potret, maka mungkin adjust to-nya, scalingnya bisa kita turunkan ke 90, atau mungkin bisa diatur kertasnya. Nah, kalau mau tetap di letter, kita coba adjust to di turun 90, dia muncul. Nah, bagaimana kalau saya maunya posisinya itu dia tidak potret Bu orientationnya, tetapi landscape? Kita tinggal atur di sini, kemudian kita ambil oke. Nah, posisi sekarang begini. Hanya saja kan kalau memang posisinya tidak habis, maka sebetulnya yang tadi bisa kita lakukan dengan potret saja. Nah, kalau seandainya posisi ini akan kita gunakan, maka kita dapat atur juga posisi dari ntar saya akan aturkan untuk tadi kembali lagi ke potret. Kita kembali ke potret, kemudian untuk marginnya kalau ada pengaturan untuk tugas Anda, maka tinggal diatur di margin. Apakah center on page-nya akan diatur horizontal atau vertikal, tinggal dicentang saja. Anda lihat perbedaannya ketika saya klik horizontal, mungkin saya lepas dulu. Nah, posisi awal kan begini. Dari baris kiri atas, mulai dari sel kita itu, kalau kita aktifkan dia horizontal, nah maka terjadi apa? Pergeseran dari posisi kiri sheet kita itu, sel itu. Kemudian kalau kita ambil vertikal, itu dia turun ke sana. Kita coba kan melihatnya. Nah, nih. Jadi kalau tadi sebelumnya di dekat, sekarang turun dia. Nah, yang lainnya, untuk yang lainnya, jika ini sudah kita atur, maka kita bisa close misalnya kalau tidak jadi. Nah, agar tidak hilang ini, apakah ini akan kita kerjakan, kita simpan. Kalau misalnya sudah simpan, kita don't save atau kita cancel. Tapi karena ini akan Ibu simpan, maka kita klik save. Nah, untuk menyimpan, upayakan memang Anda simpan di folder Anda yang sudah Anda buat. Misalnya kalau saya simpan di PDK ya, di PDK untuk materi, misalnya di sini latihan Excel 1. Oke, bagaimana cara membukanya kembali? Nah, maka kalau kita sudah siap begini, misalnya kita membuka kembali, biasanya di recent workbook kita ada. Nah, kalau ada di sini bisa langsung atau kita bisa open. Nah, tinggal diklik di sini, kemudian akan muncul. Demikian tutorial untuk penggunaan dari Excel. Kita akan lanjutkan ke video tutorial berikutnya dengan tentunya materi yang akan semakin menarik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.